Untuk apa saya tinggalkan anak saya di pinggir Ka'bah yang tandus gersang, tidak ada kehidupan ini? Rabbana liyuqimus shalah, agar anak saya menjaga salat mereka. Itulah bentuk wa'mur ahlaka bis shalah. Nabi Ibrahim menyuruh anaknya salat, bukan hanya menyuruh anaknya salat, tapi mencarikan tempat tinggal di dekat masjid hingga salatnya terjaga dengan baik. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi mannatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para hadirin, program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat tersebut. Yang kali ini kita akan bahas surat Taha ayat 132. Kita baca ayatnya, surat Taha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis salah wastabir alaiha la nas'aluka rizkan nahnu narzukuka wal akibatu lit taqwa. Kata Allah, dan suruhlah keluargamu salat dan bersabarlah menyuruh mereka. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kamilah yang menjamin rezekimu dan akhir kehidupan bagi orang takwa. Itulah arti sederhananya surat Taha ayat 132. Ada 4 poin penting dari ayat ini. Pertama, wa'mur ahlaka bis salah, suruhlah anakmu, keluargamu salat. Yang kedua, wastabir alaiha, bersabarlah menyuruh mereka. Yang ketiga, nahnu narzukuka, kami jamin rezekimu. Dan yang keempat, wal akibatu lit taqwa, ada akhir kehidupan yang baik bagi orang takwa. Pertama, Allah menyuruh kita agar memperhatikan salat keluarga kita. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis salah, suruh keluargamu salat. Kenapa Allah menyuruh kita untuk memperhatikan salat keluarga kita? Tidak ada dalam Al-Quran itu suruhlah anakmu berpuasa, suruhlah anakmu haji, suruhlah anakmu berzakat. Tapi kalau salat, suruhlah keluargamu salat. Ini menjadi bukti betapa pentingnya salat. Hingga setiap orang bukan hanya disuruh salat, tapi dia disuruh memperhatikan salat keluarganya. Perhatikan salat anakmu, istrimu, ayahmu, ibumu, saudaramu. Keluargamu, perhatikan ibadah mereka. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, muru auladakum bis salah wahum abna'u sab'in. Suruh anakmu salat ketika usianya 7 tahun. Bila 10 tahun mereka tidak salat, fadribuhum alaiha, pukul. Puasa, kita tidak pernah suruh anakmu puasa umur 7 tahun, tidak ada. Pukul mereka kalau tidak puasa, tidak. Haji juga begitu. Tapi salat beda. Suruh mereka salat bahkan sejak usia 7 tahun. Tidak salat umur 10 tahun, pukul. Kenapa? Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah salat. Hingga kata Nabi, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Amal pertama yang akan dihitung Allah dari seorang hamba nanti di hari kiamat, salatnya. Iza salahat aflaha wa anjah. Kalau salatnya baik, bermutu, bagus, terpelihara, maka selamatlah dia. Bila salatnya rusak, maka celakalah dia. Itu alasan pertama kenapa kita disuruh untuk memperhatikan salat keluarga kita. Di samping memang salat itu ibadah yang memang setiap hari kita kerjakan. Kalau puasa kan sekali setahun. Kalau zakat kan sekali setahun. Kalau itu pun ada harta sampai senisab. Kalau haji sekali seumur hidup. Inilah yang menjadi bukti betapa pentingnya ibadah salat. Hingga kita bukan hanya disuruh salat, tapi disuruh memperhatikan salat keluarga kita. Itulah kenapa Nabi Ibrahim
Nanti kalau dibaca di surat Ibrahim ayat 37. Kenapa Nabi Ibrahim memindahkan anaknya Ismail dari Palestina ke Makkah di pinggir Ka'bah, padahal tanahnya tandus, gersang, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia di sana? Apa kata Ibrahim? Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, saya tinggalkan anak saya di lembah yang tandus, di tanah yang kosong, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia, panas. Satu-satunya yang ada di sini adalah Baitukal Muharram, rumah Engkau ya Allah, Ka'bah. Untuk apa saya tinggalkan anak saya di pinggir Ka'bah yang tandus gersang, tidak ada kehidupan ini? Rabbana liyuqimus salah, agar anak saya menjaga salat mereka. Itulah bentuk wa'mur ahlaka bis salah. Nabi Ibrahim menyuruh anaknya salat, bukan hanya menyuruh anaknya salat, tapi mencarikan tempat tinggal di dekat masjid hingga salatnya terjaga dengan baik. Inilah keuntungan kita kalau dapat rumah, tempat tinggal di samping rumah Allah. Karena dengan begitu kita bisa lebih mudah menjaga ibadah kita dan menjaga salat anak-anak kita. Itulah alasannya Ibrahim kenapa meninggalkan anaknya di pinggir Ka'bah, karena dia bertanggung jawab dengan salat anaknya. Dengan tinggal di pinggir Ka'bah di samping Baitullah, maka salat anak-anaknya akan terjaga dengan baik. Itu betapa pentingnya salat. Yang kedua, wastabir alaiha, bersabarlah menyuruh mereka salat. Perhatikan katanya ya, wastabir, bersabar. Kenapa kita harus bersabar menyuruh anak salat? Karena salat itu ibadah berat. Wa innaha lakabiratun, kata Allah. Salat itu terlalu berat untuk dikerjakan. Karena setiap hari 5 kali. Kalau puasa sekali setahun, kalau haji sekali seumur hidup, salat tiap hari. Maka perlu sabar mengajak mereka, mengingatkan mereka, menyuruh mereka sabar. Dan sabarnya bukan sabar biasa. Makanya hurufnya ziyadah 2 huruf. Ditambah 2 huruf dari kata wasbir menjadi wastabir. Perhatikan ya. Sabar itu kalau diperintahkan dalam kalimat yang normal, wasbir. Coba perhatikan surat Luqman ayat 17. Ya, surat Luqman ayat 17, wasbir ala ma asabak, bersabarlah terhadap musibah yang menimpamu. Ketika kita disuruh bersabar terhadap musibah, maka wasbir. Kenapa? Karena musibah itu ringan sebetulnya. Musibah itu biasa saja. Dan musibah itu tidak datang setiap waktu, datang mungkin sekali-sekali. Ya, tidak selalu kita menerima musibah. Tapi salat wastabir. Karena ini perkara berat, dan setiap saat maka sabarnya perlu ekstra. Seperti ekstranya kata wastabir. Harusnya wasbir ditambah alif menjadi dan ta menjadi wastabir, menunjukkan sabar menjaga salat keluarga itu sabar yang berat. Seperti beratnya kata wastabir. Sabar yang berlebih seperti berlebihnya kata huruf pada kata wastabir. Dan kata Allah, la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka. Kami menjamin rezekimu. Kenapa dihubungkan rezeki dengan salat? Ternyata para hadirin, salat itu terhubung dengan rezeki kita. Apa hubungan salat dengan rezeki? Begini. Di surat Taha 14 kata Allah, wa aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat sebagai zikir kepadaku. Zikri. Jadi salat itu disebut zikri. Dan di surat Taha ayat 124 kata Allah, wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isatan danka. Siapa yang jauh dari zikir kepadaku, hidupnya akan disempitkan oleh Allah. Siapa yang jauh dari zikir kepadaku, tadi apa zikir padaku? Salat. Yang jauh dari salat, hidupnya akan disempitkan oleh Allah. Boleh jadi rezekinya sempit, boleh jadi dikasih banyak, tapi justru menyempitkan hidupnya. Betapa banyak orang kaya yang overdosis, betapa banyak orang kaya yang mati bunuh diri. Bukan sedikit dikasih banyak, tapi dia sempitkan hidupnya. Ma'isyatan danka. Kenapa? A'rada an zikri. Dia berpaling dari zikir kepadaku, dari salat. Salat itu terhubung dengan kelapangan rezeki kita. Bahkan salat itu menjadi sebab rezeki kita. Coba perhatikan lagi cerita Ibrahim di surat Ibrahim ayat 37. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya Ismail di tanah tandus, gersang, panas, tidak ada kehidupan,
tapi dengan tujuan agar mereka menjaga salat dengan baik. Apa kata Ibrahim? Warzuqhum minas samarat. Ya Allah, beri anak keturunan rezeki dari berbagai macam buah-buahan. Para hadirin, anak cucu Nabi Ibrahim, sejak Ismail menghuni Makkah, daerah yang tandus yang tidak ada tanaman di sana, tapi karena mereka menjaga salat di Baitullah, maka sampai hari ini belum pernah ada sejarahnya masyarakat kota Makkah yang kelaparan. Mereka tinggal di daerah tandus, daerah panas, tidak ada kehidupan, tapi mereka cukup pangannya. Kenapa? Falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju'. Ketika mereka beribadah salat di Baitullah, Allah jamin pangan mereka. Penduduk kota Makkah tidak pernah kelaparan sampai hari ini, walaupun mereka tinggal di daerah tandus dan gersang. Betapa banyaknya manusia yang hidup di daerah yang subur, tapi masyarakatnya ya busung lapar. Tapi masyarakat kota Makkah yang ditinggalkan Ibrahim di pinggir Ka'bah agar mereka menjaga salatnya dengan baik, kata Allah, at'amahum min ju'. Mereka tidak akan pernah merasakan kelaparan, rezekinya dicukupkan oleh Allah. Ini bukti bahwa salat terhubung dengan rezeki. Itulah kenapa Nabi Zakaria 90 tahun dia minta anak. Tapi kemudian dikasih anak oleh Allah. Kapan kabar gembira anak itu datang? Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Begitu di Ali Imran ayat 39, ketika Nabi Zakaria sedang salat di mihrab. Baru dia dapat kabar rezeki yang tak ada taranya. Nabi Yahya, annallaha yubashiruka bi Yahya. Hei Nabi Yahya Zakaria, engkau akan punya anak namanya Yahya. Kapan? Ketika dia sedang salat. Ini bukti bahwa salat itu terhubung dengan rezeki. Dan terakhir kata Allah, wal akibatu littaqwa. Akhir kehidupan yang baik bagi yang salat. Kenapa akhir kehidupan yang baik bagi orang yang salat? Begini. Para hadirin kalau baca surat Hud ayat 114, aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal laili innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Kalau kita salat, kata Allah, setiap salat yang kita kerjakan menghapus semua dosa kita. Kita salat zuhur, dosa dari subuh hilang. Kita salat asar, dosa dari zuhur hilang. Kita salat maghrib, dosa dari asar hilang. Begitu setiap hari, 5 kali kita dicuci oleh Allah dengan salat itu. Dan setiap kita akan mati di antara waktu salat. Pasti. Kita akan mati mungkin antara subuh dan zuhur, atau antara zuhur dan asar, atau antara asar dan maghrib, atau antara maghrib dan subuh, dan antara maghrib dan isya, atau antara isya dan subuh. Pasti ada salat terakhir yang kita kerjakan. Bila itu salat terakhir, maka akhir hidupnya sudah baik. Kenapa? Dia mati dalam ampunan Allah. Karena setiap salat yang dia kerjakan akan menghapus dosa-dosanya. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Itulah kenapa akhir kehidupan yang baik dihubungkan dengan salat. Wa'mur ahlaka bis salah wal aqibatu littaqwa. Hanya orang yang menjaga salat yang akhir hidupnya baik. Dan orang kalau menjaga salat biasanya menjaga wudu. Dan kata Allah, fa yauma idzin la yus'alu an dzanbihi insun wala jan. Nanti ada manusia masuk surga tanpa ditanya amalnya oleh para malaikat, langsung dibawa ke surga. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? La yuhasabun, mereka tidak menghadapi hisab karena malaikat membawa mereka ke surga. Ghurran muhajjalin min asaril wudu, karena wajahnya cerah, wajahnya terang, karena bekas-bekas wudunya saat kematiannya datang. Inilah bukti bahwa orang yang menjaga salat itu akan berakhir dalam kebaikan hidupnya. Inilah ya pesan yang hendak disampaikan Allah dalam redaksi surat Taha ayat 132. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.